غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. Wamin, dan dari setengahnya kita takzim al-ilmi ta'zimul kitab. Dari salah satu kita menghormati atau takzim kepada ilmu adalah memuliakan kitab. Jadi salah satu kita bertakzim kepada ilmu adalah salah satunya adalah kita takzim kepada kitab yang kita pegang, kitab Yasin, kitab-kitab yang kita kaji atau lembaran-lembaran seperti ini, itu juga kita itu harus takzim, kita harus menghargai, menghormati. Jadi tidak sembarangan bawa Yasin pakai alat yang baik, tidak sembarangan narohnya. Itu juga salah satu keberkahan ilmu, Pak. Karena kalau kita sudah macam-macam, ya tentunya nanti kita nggak mendapatkan daripada keberkahan ilmu. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Jadi salah satu daripada kita ta'zim ke ilmu adalah ta'zimul kitab, yaitu kita mentakzimi, kita menghargai kitab. Atau apalagi yang kita kaji itu kita harus hargai. Wa yambaghu li talabil ilmi alla ya'khudha al-kitab illa bi taharah. Jadi sebagai seorang pelajar, sebaiknya itu wayambaghi. Jadi sebaiknya tidak mengambil, ya. Jadi tidak mengambil kitab itu alla ya'khudhu al-kitab illa bi taharah, kecuali dengan kita suci. Itu adabnya seperti itu, Pak. Apalagi kita baca Yasin, baca kitabnya saja seperti itu. Baca kitab yang kita kaji pun, ya sebagai seorang tolab, sebagai seorang yang lagi belajar, kita harus toharoh, kita harus bersih. Apalagi ini secara fisik, belum secara batiniah. Makanya begitu kita mau masuk ke majelis Yasin Fadilah, toharoh dulu pikirannya, toharoh dulu hatinya. Jangan baru mau masuk udah suudzon dulu sama guru. Apalagi sudah suudzon, sudah buruk sangka, masya Allah, itu nggak akan pernah masuk, Pak, ilmunya. Bahkan wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Salah satu untuk mendapatkan keberkahannya juga adalah kita mentakzimi kitab. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita itu bitoharoh, dengan cara kita membersihkan atau bersuci. Itu akan lebih mudah. Maksudnya apa? Selain dari secara zahir, juga secara batin juga kita harus toharoh. Buang rasa hasud, rasa dengki, rasa sombong, rasa suudzon, semuanya kita buang. Nanti ilmunya akan masuk. Ibarat ini mah masuknya cepat. Karena kalau itu kan menjadi penghalang. Kesombongan, takabur, ria dan segala macam itu menjadi penghalang kita untuk masuknya ilmu yang disampaikan guru. Wa hukiya anisahi al-imami Samsi al-Imanil Khalwani, ini Khalwani ya, kemarin ya. Annahu qala, bahkan seorang, ada satu cerita, wa hukiya, itu cerita dari seorang Syekh al-Imam Syekh al-Khalwani berkata bahwa innama niltu hadzal ilma bi ta'zimi fa inni ma akhadtul kahida illa bi taharah. Masyaallah. Ini seorang syekh, Pak Al-Khawani, yang kemarin juga kita bahas itu. Jadi apa? Bahwa innama niltu hadzal ilma, sesungguhnya saya mendapatkan ilmu. Jadi beliau ini menjadi tarafnya sebagai seorang al-imam, seorang syekh, seorang yang luar biasa ilmunya sampai diagungkan, bahkan dihargai oleh seluruh wilayah waktu itu. Kenapa? Bita'zimi fa inni ma'khadatul kahida illa bitaharah. Kahida itu berarti ini nih, kahida itu berarti lembaran kitab, namanya kahid kalau di pesantren, kahid. Ini namanya kahid. Kahidah berarti nama lembaran-lembaran. Beliau bisa menjadi seorang imam yang besar, menjadi imam yang masyhur, itu karena beliau itu dengan lembaran-lembaran seperti ini pun beliau kalau ngambil dengan wudhu. Masya Allah, apalagi Quran, apalagi ayat-ayat Quran, kitab-kitabnya beliau, lembaran-lembaran ini saja, lembaran-lembaran kitab ini, kahid ini seperti ini saja, itu beliau dengan cara bersuci. Makanya wajar ilmunya itu cepat masuk.
Kadang-kadang kita ke Yasin Fadilah boro-boro wudu ya Pak ya. Ada yang punya wudu Pak? Apa nggak punya wudu Pak? Mau ngaji Yasin nggak berwudu, Masya Allah. Nah ini salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu yang baik adalah kita membersihkan, kita menghargai lembaran. Itu salah satu diceritakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Khalwani juga dalam pengalamannya itu mendapatkan ilmu innama niltu hadzal ilma bita'zimi, dengan cara mentakzimi, yaitu kahidah. Jadi lembaran-lembaran itu ketika belum mengambil, membacanya itu dengan cara bitoharoh, dengan cara bersuci. Kalau kita ya gitu, kita datang, kita niat dari rumah itu niat untuk mencari ilmu, niat ta'zim. Jangan belum apa-apa sudah suudzon, sudah berburuk sangka, sudah menolak. Ya gimana mau masuk Pak? Gimana ketolak dari awal? Jadi ilmu itu sesuai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita prasangkakan, atau niat yang kita niatkan itu seperti apa. Apalagi kalau kita mengamalkan ilmu ya batin, ya tentunya kita harus pasrah kepada Allah melalui guru kita. Insya Allah akan lebih cepat. Karena yang tahu kadar, yang tahu batasan itu adalah guru-guru kita. Kalau kita mah pengennya kan cepat ya. Padahal mungkin guru kita sampai apa yang dilihat oleh guru kita, atau apa dulu yang akan dipersiapkan, karena mungkin gurunya mempersiapkan sesuatu untuk perjalanannya, kan seperti itu. Nah itu ya, jadi yang kemarin kita belajar tentang masalah menghormati orang tua dan menghormati guru. Dua-duanya perlu kita hormati. Kalau guru itu adalah penyambung daripada ilmu, kalau orang tua adalah keberkahan. Dan sekarang kita diajarkan bahwa kalau kita menutup hati kita kepada guru kita, berarti kita juga sama dengan menutup keberkahan ilmu dan manfaat daripada ilmu. Dan kalau kita pengen sembuh, ibaratnya dinazamkan seperti itu, kalau kita pengen sembuh, kalau kita sakit, ikut aturan guru, aturan dokter. Kalau kita pengen memahami ilmu, tentunya kita harus memahami anjuran-anjuran daripada guru, atau nurut kepada anjuran guru. Itu kunci daripada kita belajar. Dan dicontohkan bahwa untuk mendapatkan keberkahan ilmu juga salah satunya adalah kita harus menghargai kitab atau yang kita baca. Apalagi kalau kita disuruh ngaji Quran, ngaji ngaji Yasin, ngaji kitab, ya tentunya harus kita hargai. Makanya orang dulu itu sampai kalau bawa Quran kan dibawanya di kepala gitu. Begini. Kalau sekarang kan begini. Al-Quran gitu, itu tidak menghargai, makanya ilmunya jauh. Kalau orang dulu tuh dikisah di kepala, Quran itu di kepala, minimal di sini kan, minimal di sini, di dada kita. Kalau sekarang kan masukin tas, udah taruhnya di belakang kan, sini. Taruhnya di sini, bawa tas, taruhnya di belakang. Akhirnya keberkahannya nggak ada. Nah itu, makanya ya kita harus pakai adab untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Tentunya ya kita harus pakai adab untuk mendapatkannya. Ini ternyata setelah kita kaji, banyak ilmu-ilmu yang didapatkan itu keberkahannya itu bukan dari karena pinternya, tapi karena yang pertama karena ta'zim kepada guru, ta'zim kepada keluarganya guru, ta'zim kepada orang yang dihormati guru. Itu salah satu mendapatkan ilmu itu barokah. Ta'zim kepada perilaku, ikutin maksudnya kan begitu. Makanya kan begitu. Makanya banyak kalau di santri itu kan namanya abdi dalam ya, yang di dalam itu. Kadang nggak ngapa-ngapain tapi pinter aja itu. Ya, banyaklah contoh-contoh seperti itu. Karena itu kuncinya adalah untuk membuka. Semuanya adalah dari guru-guru kita. Karena Allah guru kita. Kalau kita langsung ke sana, berat. Kita nggak tahu jalannya. Yang tahu jalannya guru kita. Amalan-amalan pun sama. Makanya ada sanad, sambung sanad. Itu tujuannya seperti itu. Karena perjalanan itu rumit.
Kalau kita tidak waspada kan bahaya sekali. غرباء ولغير الله لا